Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang di Assembly Hall Jakarta Convention Center dalam acara Bulan Mutu Nasional 2023. Berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu semuanya. Senang sekali saya Rinanda dapat memandu acara pada pagi hari ini. Guna menambah hikmatnya acara yang akan kita laksanakan pada hari ini kepada seluruh peserta dan juga tamu undangan, kami mohon dengan hormat agar dapat mematikan atau mengaktifkan mode senyap pada gadget selama acara berlangsung. Selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat Kepala Badan Standarisasi Nasional, Bapak Kukuh S. Ahmad, Bapak Ibu Pimpinan Kementerian Lembaga, Bapak Ibu Pimpinan Daerah, Bapak Ibu Pimpinan Organisasi, Pejabat Tinggi Madya Badan Standarisasi Nasional, serta seluruh tamu undangan yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini kita bisa berada dalam forum yang begitu istimewa, yang sangat penting bagi peningkatan kualitas daya saing produk Indonesia, yaitu pembukaan Bulan Mutu Nasional 2023 dan Seminar Nasional Standarisasi, yang pada tahun ini mengangkat tema standarisasi untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Hadirin yang berbahagia, sebelum memulai acara, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars SNI. Hadirin dimohon berdiri.
Standar Nasional Indonesia SNI. Panji-panji SNI, panji-panji kami, jati diri kami di seluruh bumi ini. Panji-panji SNI, kebanggaan kami, ku cinta, ku jaga jiwa dan daya. Indonesia kami berbakti, Indonesia kami mengabdi, Indonesia kami persembahkan. Standar Nasional Indonesia SNI, Standar Nasional Indonesia SNI. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak dan Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya demi kelancaran acara kita pada hari ini, marilah kita melantunkan doa, memohon keridhaan Tuhan yang Maha Kuasa yang akan dipimpin oleh Bapak One Agus Soekarno. Kepada Bapak One kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu yang berbahagia, marilah kita hadirkan hati kita untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan mohon kiranya untuk menonaktifkan gawainya terlebih dahulu. Dan mohon izin saya memandunya secara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu ya Rabb. Di mana pada pagi hari ini, selain rasa syukur kami padamu atas segala nikmat yang Kau berikan, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti pembukaan Bulan Mutu Nasional dan Seminar Nasional tahun 2023. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, sebagai acara yang membawa manfaat dan keberkahan untuk bangsa Indonesia. Ya Allah, ya syukur, tanamkanlah rasa syukur di hati kami, agar kami yang kami ikhtiarkan menjadi nilai ibadah di hadapan-Mu dan menjadi pemberat timbangan amal pahala kami. Ya Allah, ya Ghafar, Engkaulah yang Maha Pengampun. Ampunilah segala dosa dan kehilafan kami dari akil balik hingga saat ini. Ampunilah segala dosa dan kehilafan kedua orang tua kami. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghirah. Dan para pemimpin kami dan para pejuang pendahulu kami. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasadan. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bifadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak One Agus Soekarno yang telah memandu pembacaan doa pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati. Selanjutnya kita akan menyaksikan tarian Nusantara yang akan dibawakan oleh Sanggar Buanika untuk menyambut para tamu undangan yang telah hadir pada acara yang sangat istimewa ini. Indonesia, negeri yang kaya akan budaya, beragam tarian tradisional Nusantara dengan kekhasan musik dan geraknya. Tari kreasi Nusantara ini menyajikan 6 daerah dengan sentuhan modern, Dayak dari Kalimantan, Sriwijaya dari Sumatera, Pakarena dari Sulawesi, Jawa, Betawi, dan juga Papua. Gemulai gerakan jari jemari diiringi lantunan musik nan harmonis memperlihatkan bahwa tari kreasi Nusantara sungguh indah. Hadirin sekalian, ini dia tari Nusantara. Cuplak suwange teng kelenter membuka tondong kuda pak empong lerak lere sopong guyun dele age sir pong dele kopong sir pong dele kopong. Cuplak suwange teng kelenter membuka tondong kuda pak empong lerak lere sopong guyun dele age sir pong dele kopong sir pong
Bulan Mutu Nasional merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap tahun pada bulan November sejak tahun 1991. Bulan November setiap tahun dijadikan sebagai bulan mutu dan produktivitas nasional seperti dicanangkan pada pidato pembukaan Konvensi Nasional Standarisasi dan Penerapan Pengendalian Mutu oleh Presiden kedua Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Dewan Standarisasi Nasional. Rangkaian Bulan Mutu Nasional tahun 2023 dilaksanakan mulai tanggal 15 sampai dengan 16 November 2023 dengan rangkaian antara lain seminar nasional, temu pengelola SNI Corner, talk show UMKM, konferensi mutu, lokakarya UMKM, seminar Risk Impact Analysis, SNI Award, dan SNI Expo yang menampilkan produk, barang, dan jasa ber-SNI. Pada era globalisasi, di mana kompetisi yang semakin ketat menimbulkan munculnya ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan. Oleh sebab itu, upaya untuk mencapai perkembangan ekonomi yang berkelanjutan menjadi prioritas utama bagi banyak negara di seluruh dunia. Perkembangan ekonomi yang berkelanjutan mengacu pada pertumbuhan ekonomi yang seimbang antara kemajuan teknologi, kelestarian lingkungan hidup, dan kesejahteraan sosial sebagai fokusnya. Standarisasi muncul sebagai salah satu faktor penting yang berkontribusi nyata dalam mendorong perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Standar memberikan panduan yang jelas dan menghasilkan manfaat yang signifikan untuk penggunanya. Penerapan standar yang konsisten mendorong tercapainya aspek kehidupan, industri, perdagangan, dan teknologi. Standarisasi juga mendorong inovasi dan adopsi teknologi baru. Dengan memiliki kerangka kerja yang jelas dan konsisten, para pengembang teknologi dapat lebih mudah berkolaborasi dan berinovasi. Standar membantu mempercepat penerapan teknologi baru ke dalam pasar, mengurangi hambatan dan biaya yang terkait dengan adopsinya. Standarisasi juga dapat memfasilitasi perdagangan internasional dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Melalui standar yang diakui secara internasional, produk dan layanan dari suatu negara dapat lebih mudah diterima dan diperdagangkan di pasar global. Hal tersebut membantu membuka peluang baru untuk ekspansi pasar dan pertumbuhan ekonomi. Kepercayaan konsumen terhadap produk yang memenuhi standar juga dapat mendorong pertumbuhan sektor ekonomi tertentu, seperti produk-produk organik contohnya. Badan Standarisasi Nasional tahun ini kembali menyelenggarakan Bulan Mutu Nasional dalam rangka menguatkan perekonomian Indonesia yang berkelanjutan. Penyelenggaraan Bulan Mutu Nasional 2023 dengan tema Standarisasi untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan semangat untuk menciptakan perekonomian yang lebih baik, lebih tangguh, berkelanjutan, dan memberikan kemakmuran kepada masyarakat Indonesia. Boleh berikan tepuk tangan untuk video yang baru saja kita saksikan bersama-sama ya. Rangkaiannya dari hari ini sampai dengan esok nanti ya, luar biasa. Ada seminar, ada talk show, konferensi, wah luar biasa. SNI Award dan juga SNI Expo. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia, untuk memulai rangkaian acara pada hari ini, kita akan bersama-sama menyimak sambutan dari Kepala Badan Standarisasi Nasional. Kepada yang terhormat Bapak Kukuh S. Ahmad, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
izin saya menyapa tamu kehormatan BSN pagi hari ini. Yang pertama, yang saya hormati Bapak Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Pak Moga Simatupang. Terima kasih sudah hadir Pak Moga. Kemudian yang saya hormati Auditor Utama KN2 Badan Pemeriksa Keuangan RI, Bapak Dr. Nelson Ambarita. Terima kasih Bapak sudah hadir. Kemudian Auditor Utama Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan, Bapak Dr. Heri Subowo. Matur nuwun Pak Heri, sampun rawuh. Kemudian yang saya hormati sahabat saya Pak Teguh, staf ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas. Terima kasih Pak Teguh sudah hadir. Yang selalu setia mendorong standarisasi di Indonesia untuk terus kuat. Kemudian yang saya hormati Kepala BSN yang keempat hadir, Pak Bambang Prasetya. Matur nuwun Pak Bambang sudah hadir. Para sekretaris daerah provinsi, kabupaten, kota atau yang mewakili yang pagi hari ini hadir. Para kepala perangkat daerah yang pagi hari ini hadir. Mungkin kepala dinas provinsi, kepala dinas kabupaten kota, terima kasih sudah hadir. Kemudian Bapak Ibu tamu undangan yang tidak bisa sebut satu persatu, tentu yang saya banggakan para pimpinan tinggi media di BSN, Pak Sestama, Pak Deputi, dan seluruh pimpinan tinggi Pratama di BSN, para direktur, para kepala biro, kepala pusat yang hadir pagi hari ini, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali bersilaturahmi dalam acara Bulan Mutu Nasional tahun 2023. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara, jadi kalau kita berbicara Bulan Mutu Nasional sebenarnya dicanangkan sejak tahun 1991. Mungkin Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini ada yang belum lahir pada saat itu. Jadi Bulan Mutu sudah dicanangkan pada saat Konvensi Nasional tahun 1991 bahwa bulan November ditetapkan sebagai Bulan Mutu dan Produktivitas Nasional oleh Presiden Republik Indonesia yang kedua waktu itu, Bapak Soeharto. Dan sampai hari ini tradisi itu kita pupuk terus untuk meningkatkan kesadaran seluruh warga bangsa, seluruh masyarakat Indonesia terkait pentingnya standarisasi di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, para tamu kehormatan dan seluruh peserta yang saya hormati, Bulan Mutu Nasional tahun 2023 tahun ini mengambil tema standarisasi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nanti barangkali tema ini akan dibahas lebih detail pada seminar nasional yang akan diadakan setelah acara pembukaan ini. Tetapi untuk lebih barangkali mengenalkan apa-apa yang menjadi tanggung jawab BSN yang dibantu oleh seluruh stakeholder, baik itu wakil dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun stakeholder dari industri, asosiasi, para pakar, konsumen, dan lain-lain. Saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa poin pada pembukaan Bulan Mutu Nasional 2023 ini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, Indonesia adalah negara yang besar, wilayahnya luas, dan kita tahu dalam barangkali 3 dekade terakhir, istilah infrastruktur mutu nasional itu menjadi sangat penting. Jadi di Indonesia sebenarnya sudah dirintis pada akhir tahun 90-an dengan dibentuknya Badan Standarisasi Nasional, tetapi memang harus kita garis bawahi bersama
para founding fathers kita ketika memilih bagaimana cara kita mengelola standarisasi di Indonesia, karena ada beberapa model yang diterapkan di dunia, Bapak Ibu sekalian. Jadi standarisasi di Indonesia, mungkin Bapak Ibu yang biasa melihat atau membaca, atau mungkin pernah berkunjung ke negara lain bagaimana standarisasi dikelola, maka Badan Standarisasi Nasional sejak pembentukannya pada tahun 1997 didesain untuk menjadi sebuah badan yang khusus untuk menyusun standar dan mengkampanyekan penerapannya. Berbeda dengan negara-negara lain, barangkali badan standarisasinya mereka juga melakukan kegiatan sertifikasi terhadap standar-standar yang mereka susun. Sebagai contoh di Inggris, BSI itu mereka melakukan sendiri sertifikasi compliance-nya atau conformity-nya terhadap British Standard. Tetapi mengingat wilayah teritori yang sangat luas, para founding fathers kita memilih BSN melakukan penyusunan standarnya. Ada pilihan yang lain adalah tentang bagaimana memastikan lembaga-lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi terhadap SNI tersebut. Oleh karena itu, tugas itu juga menurut Undang-Undang 20 2014 diberikan kepada BSN melalui Komite Akreditasi Nasional. Kalau kita berbicara infrastruktur mutu nasional, biasanya kita berbicara 3 pilar. Pilar pertama standar, bagaimana standar disusun di suatu negara. Pilar kedua sertifikasi dan akreditasi, bagaimana para penerap standar dipastikan penerapannya sudah sesuai melalui kegiatan sertifikasi. Dan pilar ketiga yang tidak kalah penting adalah kegiatan ukur-mengukur kita, bahwa kita harus tertelusur bahwa ketika kita menimbang 1 kilogram di Jakarta itu tidak boleh berbeda jauh dengan 1 kilogram dengan yang ada di Paris. Atau ketika kita menimbang 1 kilogram di Semarang, maka tidak boleh berbeda jauh dari 1 kilogram standar yang ada di BSN yang berlokasi di kawasan Puspitek Serpong. Jadi ini intinya, dan sejak tahun 2014 ketiga pilar itu dijadikan satu dalam satu atap, yaitu oleh atau di bawah Badan Standarisasi Nasional. Bapak Ibu sekalian, di dalam implementasinya tentu BSN sejak tahun 2015 kita memiliki strategi standarisasi nasional yang berdasarkan roadmap yang ada. Roadmap ini akan berakhir pada tahun 2025. Tapi ada hal penting yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa utamanya standarisasi di Indonesia ditujukan untuk 2 tujuan yang utama. Yang pertama adalah memberi kontribusi terhadap perlindungan kepada masyarakat, baik dari aspek kesehatan, keamanan, keselamatan, pelestarian lingkungan, dan sebagainya. Dan tujuan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah untuk memberi kontribusi dalam meningkatkan daya saing nasional kita melalui penerapan SNI. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu pernah mendengar ada SNI yang diwajibkan, itu dalam konteks dalam rangka pelindungan, saya rasa Pak Dirjen PKTN ini komandannya paling depan. Kemudian kalau Bapak Ibu mendengar ada SNI yang diterapkan secara sukarela, kita lebih ingin mendorong kepada industri, dunia usaha, organisasi untuk bisa meningkatkan daya saing mereka. Harapannya dengan menerapkan standar bisa bersaing dengan produk-produk yang sejenis, terutama yang datang dari luar negeri. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita berbicara 3 pilar infrastruktur mutu nasional, maka kita berawal atau mengawalinya dari bagaimana standar nasional Indonesia atau SNI itu dirumuskan. Jadi perumusan SNI, Bapak Ibu sekalian, saya rasa ada satu kata kunci yang sangat penting, bahwa SNI adalah hasil kesepakatan kita semua, hasil konsensus kita semua. Jadi tidak ada satupun standar nasional Indonesia yang ditetapkan oleh BSN yang belum dicapai kesepakatannya oleh para stakeholder yang diwakili oleh mereka yang duduk di komite teknis atau technical committee. Jadi kita mempunyai
lebih dari 150 technical committee saya rasa atau komite teknis yang tersebar di seluruh kementerian dan lembaga yang utamanya menyusun SNI sesuai dengan tugas dan kewenangan kementerian dan lembaga masing-masing. Sudah banyak yang kita susun karena dalam hitungan kita, hitungan statistiknya kita mulai dari ketika SNI dulu disusun atau dikelola oleh Dewan Standarisasi Nasional atau DSN sebelum BSN lahir tahun 97. Sudah mungkin menyusun lebih dari 14.000 SNI dan mungkin sekarang yang masih aktif digunakan sekitar 11 atau 12.000 karena standar sifatnya setiap 5 tahun kita review untuk memastikan kemutahirannya. Bapak Ibu sekalian, kemudian untuk apa? Ketika SNI sudah disusun oleh BSN. Jadi kita kemudian masuk kepada langkah selanjutnya. Jadi, bahwa SNI itu disusun untuk diterapkan oleh kita semua, Bapak Ibu sekalian. Penerapan SNI awalnya atau sejatinya adalah sukarela. Jadi 12.000 sekian SNI itu diterapkan secara sukarela. Tetapi ada sejumlah SNI karena berkaitan dengan kesehatan, keamanan, keselamatan, kemudian lingkungan dan sebagainya, yang kemudian diadopsi menjadi regulasi oleh kementerian dan lembaga yang mempunyai kewenangan mengatur sektor tertentu. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar atau pernah mendengar, jadi SNI bukan hanya SNI helm ya Bapak Ibu sekalian ya, ada 12.000 yang lain, helm salah satunya. Helm itu diwajibkan oleh Menteri Perindustrian karena memang yang mempunyai kewenangan mengatur sektor industri helm adalah Kementerian Perindustrian. Artinya apa? Setelah diwajibkan maka di Indonesia tidak boleh ada helm yang tidak memenuhi SNI, baik dipasarkan maupun didistribusikan. Jadi hanya kurang lebih 300 SNI yang sekarang diwajibkan, termasuk salah satunya adalah air minum dalam kemasan yang mungkin ada di meja Bapak Ibu sekalian, itu juga diwajibkan oleh Menteri Perindustrian. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa SNI pada akhirnya yang menerapkan atau yang akan menerapkan atau yang perlu menerapkan adalah mereka yang jumlahnya mungkin lebih dari 95% industri kita yang masuk dalam kategori usaha mikro kecil dan menengah. Oleh karena itu BSN sesuai dengan amanah Undang-Undang Cipta Kerja, itu memberikan kemudahan, terutama kepada usaha mikro dan kecil, untuk bisa mendapatkan tanda SNI Bina UMK. Gratis dan prosedurnya sangat sederhana, mereka melakukan semacam self-assessment terhadap kompetensi mereka atau pemenuhan mereka terhadap SNI dengan mengisi checklist yang sudah kita integrasikan ke dalam online single submission atau ASS di Kementerian Investasi BKPM. Di samping itu kalau kita berbicara penerapan SNI, jadi climate change atau perubahan iklim sekarang menjadi sangat krusial. Kita sering mendengar gas rumah kaca, kita sering mendengar net zero emission dan sebagainya. Jadi di dalam rangka itu, selain SNI-nya kita susun, juga kita kampanyekan penerapannya oleh industri dalam rangka kita tentu ikut mendukung komitmen pemerintah untuk menurunkan gas rumah kaca sesuai roadmap yang kita miliki. Kemudian juga SNI lain yang mungkin strategis adalah terkait dengan mobil listrik. Jadi di depan ada mobil yang dikasih selubung itu, tadi saya ditanya ini door prize atau bukan. Saya juga belum tahu, nih, panitia yang tahu. Jadi BSN juga memberi kontribusi di dalam program pembangunan ekosistem mobil listrik. Karena saya rasa mobil listrik tanpa standar mungkin akan kurang lengkap ya baterainya, ya sistemnya, komponennya dan sebagainya. Kita mungkin menyusun lebih dari 30 SNI yang berkaitan dengan mobil listrik. Oleh karena itu nanti akan ada
mungkin video gitu, video tentang touring dengan menggunakan mobil listrik dari suatu kota ke Jakarta untuk memberikan bukti bahwa menggunakan mobil listrik itu aman, bisa mencapai jarak yang jauh, SPKLU-nya tersedia di setiap rest area. Saya rasa ada teman-teman dari PLN di sini. Kemudian terkait dengan circular economy, kita juga menyusun beberapa SNI untuk mendukung program itu, karena tren sekarang circular economy itu menjadi penting. Kita diharapkan tidak memproduksi limbah yang terlalu banyak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izin kemudian saya ingin menyampaikan tentang pilar berikutnya dari infrastruktur mutu nasional, yaitu akreditasi atau skema akreditasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi saya sampaikan ketika SNI sudah disusun, kemudian diterapkan oleh para pelaku usaha, kemudian diperlukan pembuktian bahwa menerapkannya sudah sesuai, disitulah kemudian diperlukan proses-proses sertifikasi, proses pengujian di laboratorium, proses kalibrasi, mungkin proses inspeksi, proses audit, dan sebagainya. Tentu sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundangan, Undang-Undang 20 2014 terutama tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian, maka lembaga-lembaga yang melakukan sertifikasi, yang melakukan pengujian di laboratorium, yang melakukan kalibrasi, melakukan inspeksi, melakukan validasi, verifikasi untuk gas rumah kaca, itu harus mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional. Jadi ini pilar berikutnya dari infrastruktur mutu nasional. Jadi sampai hari ini Bapak Ibu sekalian, Komite Akreditasi Nasional sudah mengoperasikan 35 skema akreditasi. Artinya apa? Artinya kalau nanti akan ada penyerahan sertifikat akreditasi untuk laboratorium forensik digital Badan Pemeriksa Keuangan, itu salah satu skema akreditasi dari 35 skema yang kita operasikan. Skema yang lain yang nanti akan diserahkan adalah akreditasi untuk lembaga validasi dan verifikasi gas rumah kaca dalam konteks untuk pemenuhan nilai ekonomi karbon atau carbon pricing. Karena sesuai Perpres yang ada, lembaga validasi dan verifikasi harus diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Sudah lebih dari 3.000 Bapak sekalian, lembaga-lembaga yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional tersebar dari Sabang sampai Merauke. Saya selalu mendapat kritik dari Pak Teguh, dari Bappenas, sudah cukup atau belum segitu. Penyebarannya sudah cukup atau belum untuk menjangkau yang ada di daerah-daerah yang jauh dari Pulau Jawa. Dan ini yang terus kita genjot. Di sana banyak skema yang sudah kita operasikan, di antaranya adalah tidak hanya terkait dengan barang, jasa, sistem, dan proses, tetapi juga Komite Akreditasi Nasional mendapat mandat untuk mengakreditasi lembaga sertifikasi person berdasarkan SNI ISO IC 17024. Sudah cukup banyak LSP yang diakreditasi dalam konteks pemenuhannya terhadap standar internasional. Yang tren lainnya adalah akreditasi terhadap lembaga sertifikasi yang melakukan sertifikasi terkait dengan sistem manajemen anti penyuapan, SNI ISO 37001. Itu juga dioperasikan atas instruksi Presiden. Kita operasikan bekerja sama waktu itu dengan kantor staf Presiden, dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan, mudah-mudahan bisa secara signifikan memberikan kontribusi kepada program pemberantasan korupsi di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara akreditasi, jadi tanpa pengakuan secara internasional saya rasa akan menyulitkan posisi Indonesia, terutama dalam konteks kita bernegosiasi atau berinteraksi atau berdagang dengan negara-negara lain. Oleh karena itu, Komite Akreditasi Nasional mewakili Indonesia di forum internasional seperti International Laboratory Accreditation Corporation,
International Accreditation Forum dalam konteks untuk pengakuan saling internasional. Dari 35 skema, 16 skema sekarang sudah diakui secara internasional, yang termasuk diantaranya adalah akreditasi untuk laboratorium pengujian yang nanti akan diberikan kepada laboratorium forensik digital Badan Pemeriksa Keuangan, juga untuk akreditasi terhadap lembaga validasi verifikasi berdasarkan SNI ISO IC 17029. Jadi artinya nanti setelah diakreditasi, Bapak Ibu sekalian, laboratorium, lembaga inspeksi yang masuk dalam 16 kelompok itu diakui secara internasional. Saya rasa tepuk tangan untuk kita semua untuk yang ini. Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh melupakan juga kalau kita berbicara pilar infrastruktur mutu nasional adalah ukur-mengukur. Jadi ketertelusuran pengukuran itu menjadi sangat penting. Tadi di awal saya sampaikan ketika kita menimbang 1 kilogram ya nggak boleh jauh dari 1 kilogram. Ketika kita mengukur dimensi 1 meter ya tidak boleh jauh dari 1 meter. Ketika kita mengukur temperatur 37 derajat Celcius ya tidak boleh terlalu jauh dari itu. Ketika kita mengukur tekanan darah kita, sistol, diastolnya juga tidak boleh jauh dari angka yang terbaca di dalam alat itu. Ini pilar ketiga dari infrastruktur mutu nasional. Sangat-sangat penting. Bapak Ibu bisa bayangkan, mungkin di dalam kehidupan sehari-hari kita lebih sering mendengar istilah kalibrasi. Seandainya alat tensimeter yang digunakan itu tidak pernah dikalibrasi. Kita tahu bahwa tekanan darah yang normal mungkin di antara 80 sampai 120. Kemudian kita diukur, kita dibilang tekanannya 120 sampai 200 misalnya. Kita diberi, mungkin diagnosanya menjadi keliru. Sangat-sangat membahayakan. Oleh karena itu, kalibrasi menjadi sangat penting. Dan alhamdulillah Bapak sekalian, pengelolaan standar nasional satuan ukuran yang dulunya dikelola oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI sejak tahun akhir 2018 disatukan ke dalam Badan Standarisasi Nasional. Dan yang terpenting adalah pengakuan internasionalnya. Dan sampai hari ini terkait dengan kemampuan pengukuran nasional ada 146 pengukuran yang sudah diakui internasional. Kemarin tambah 1 ya Pak Deputi ya, jadi 147. Kemarin tambah 1 untuk besaran fotometrik. Terima kasih Pak Deputi, jadi kita sekarang 147. Infrastruktur mutu nasional berjalan terus, standar berjalan, penerapan berjalan, akreditasi berjalan, ukur-mengukur berjalan, usia kita juga terus berjalan. Oleh karena itu BSN juga sangat concern dengan menyiapkan generasi muda standarisasi. Jadi kita mempunyai program Young Generation untuk standar, kita mengenalkan pendidikan standarisasi di sekian mungkin hampir 100 perguruan tinggi di Indonesia yang sudah MOU dengan BSN. Kita juga punya forum generasi muda standarisasi di Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya adalah tadi, karena waktu berjalan terus. Jadi, setiap orang ada waktunya, tapi setiap waktu harus ada orangnya. Nah, kita juga menyiapkan teman-teman generasi muda, milenial, Gen Z, untuk bisa nanti menerima tongkat estafet dari kita-kita yang mungkin sudah senior gitu ya, Pak Dirjen izin senior. Sehingga kita mempunyai program bagaimana menyiapkan generasi muda Indonesia di bidang standarisasi. Yang terakhir Bapak sekalian, UNIDO, salah satu badan PBB, baru saja melakukan survei. Pak Teguh izin saya paparkan di sini Pak Teguh. Jadi UNIDO mensurvei 137 negara anggota PBB, termasuk Indonesia, terkait dengan maturitas pengelolaan standarisasi di negara-negara tersebut. Dan alhamdulillah mereka menggunakan 5 elemen dan 36 indikator, dan semuanya ini dikelola oleh Badan Standarisasi Nasional. Satu indikator yang ada di tempat Pak Dirjen PKTN adalah meteorologi legal, masuk dalam survei ini Pak Dirjen. Dan alhamdulillah kita
di ASEAN atau di dunia kita ranking ke-34, di ASEAN hanya kalah dari Singapura. Ya, kita mungkin belum bisa masuk 5 besar seperti Jerman, Cina, Perancis, Amerika, dan Inggris, tapi generasi muda penerus kita harus bisa mencapai ke sana. Jadi artinya apa? Ranking kedua di ASEAN, ada yang pada saat saya sampaikan info ini ada yang mengatakan kalau di ASEAN juara 2 hanya kalah dari Singapura, itu artinya kita juara 1 karena Singapura hanya mengurusi 6 juta orang. Luas wilayahnya hanya 700 km persegi kalau nggak salah Pak Teguh. Kalau mau dibuktikan coba tukeran deh, saya ngurusi Singapura suruh ngurusi sini gitu. Yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang penduduknya lebih dari 270 juta. Tepuk tangan saya rasa untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, capaian ini bukan hanya capaian BSN, tetapi capaian seluruh stakeholder. Karena kerja standarisasi adalah kerja kolektif seluruh stakeholder. Jadi tanpa dukungan pemerintah, tanpa dukungan industri asosiasi, tanpa dukungan para pakar, tanpa dukungan konsumen yang selalu mengkritisi, saya rasa ranking 34 mungkin tidak pernah kita akan capai. Oleh karena itu, di forum yang baik ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk tetap memegang komitmen itu, atau meningkatkan komitmen itu, syukur-syukur di tahun depan, kita di survei bisa mengalahkan Singapura. Atau mungkin bisa masuk ke 20 besar lah. Mungkin. Kalau 5 besar mungkin agak berat ya. Yang terakhir Bapak sekalian, belum lama ISO menerbitkan hasil survei tentang kontribusi standar terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi Bapak sekalian, standarisasi itu saya terutama paling sulit kalau ditanya, kamu ngurusi standarisasi, hasilnya apa? Membuat sekian SNI, so what? Saya ditanya, terus kontribusinya apa? Angkanya berapa? Nah, kita pernah melakukan survei sendiri secara nasional, kadang yang membaca tidak terlalu yakin dengan hasil itu. Dan ini ISO melakukan dengan dibantu oleh Center for Economics and Business Research Limited dari London, UK, dilaporkan pada bulan Juli 2003, Juli yang lalu, tentang kontribusi standar terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi ada kesimpulan, saya rasa kesimpulan awal, tetapi memberi indikator yang baik buat kita semua bahwa standarisasi ternyata penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di antaranya adalah di sini kalau saya boleh baca ada share of labor productivity growth 21,2%, kemudian share of GDP growth 14,5%. Bahkan di laporan lengkapnya dilaporkan bahwa kontribusi terhadap GDP growth itu senilai 65 triliun rupiah dari 590 triliun GDP growth Indonesia. Saya rasa ini juga bukti bahwa standarisasi itu penting. Oleh karena itu Bapak sekalian, melalui forum yang sangat mulia ini, saya ingin sekali lagi mengajak komitmen Bapak Ibu sekalian untuk tetap mencintai standar, untuk tetap menerapkan standar, untuk tetap care terhadap standar. Cepat atau lambat, persaingannya nanti adalah standar ke depan. Sekarang mungkin sudah dimulai ya, ketika kita berdagang dengan negara lain dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin tadi lupa menyapa tamu kehormatan saya satu lagi. Izin Pak Irjen, jadi hadir juga Pak Sestama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, Pak Irjen Polisi Albert Teddy Benhard Sianipar. Terima kasih Pak sudah hadir. Bapak Ibu sekalian, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan sebagai penyemangat kita, ya, bahwa standarisasi SNI kita harus berjuang bersama. BSN tidak bisa sendirian. Jadi harus didukung oleh semua stakeholder agar apa yang kita cita-citakan, apa yang ditujukan oleh Undang-Undang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, bahwa standarisasi diharapkan dapat memberikan pelindungan dan daya saing itu bisa terwujud. Saya rasa demikian. Terima kasih. Bangga buatan Indonesia, bangga memakai SNI.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santio. Terima kasih Bapak Kukuh, mohon untuk tetap berada di atas panggung Pak. Dan ini lumayan lama nih Pak, saya akan menemani Bapak di sini karena setelah ini kita akan bersama-sama masuk ke prosesi pembukaan secara resmi. Kemudian nanti akan disusul untuk penyerahan sertifikat dan penghargaan-penghargaan. Siap ya Bapak ya, mohon izin. Ya, dan saya juga mengundang untuk dapat naik ke atas panggung pejabat pimpinan tinggi media di lingkungan Badan Standarisasi Nasional, Bapak Doni Purnomo, Ibu Zakia, Bapak Hendro Kusumo, serta Bapak Justinus Kristianto untuk bersama-sama dengan Bapak Kukuh di atas panggung membuka secara resmi Bulan Mutu Nasional dan SNI Expo 2023. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, beliau-beliau ini yang nantinya akan berada di atas panggung. Pak Kukuh dan Bu Zakia nanti akan memencet tombol, namun ini kita lakukan bersama-sama. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk nanti kita hitung mundur bareng-bareng. Bapak Ibu semuanya siap? Siap ya, tepuk tangannya yang sesuai standar. Saya pengen dengar tepuk tangan yang SNI gimana sih? Tepuk tangan khasnya orang Indonesia, kompak ya. Baik, Bapak dan Ibu semuanya sudah bersiap. Kita akan nantinya menekan tombol pembukaan. Mohon izin Bapak Kukuh dan Ibu Zakia bersiap-siap. Iya, sudah siap Bapak Ibu semuanya? Kita hitung mundur bersama-sama Bapak dan Ibu hadirin sekalian. 5, 4, 3, 2, 1. Boleh berikan tepuk tangan. Hadirin sekalian, dengan ini resmi sudah dibukanya Bulan Mutu Nasional dan SNI Expo 2023. Bapak-bapak dan Ibu boleh menempatkan diri kita berfoto di atas panggung. Ya, sekali lagi saya minta tepuk tangan yang meriah dari Bapak dan Ibu semuanya. Baik, kami akan mengabadikan dulu momen ini. Luar biasa. Bulan Mutu Nasional 2023 dengan tema standarisasi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Terima kasih, kami persilakan untuk duduk, namun mohon izin Bapak Kukuh dan juga Bapak Deputi Akreditasi Badan Standarisasi Nasional untuk tetap berada di atas panggung ya. Sudah siap ini Bapak dan Ibu? Semuanya yang hadir di atas panggung sudah ada Bapak Kukuh dan juga Bapak Doni Purnomo selaku Deputi Bidang Akreditasi Badan Standarisasi Nasional yang akan bersama-sama saya untuk masuk ke prosesi penyerahan sertifikat akreditasi. Kita masuk ke dalam penyerahan sertifikat akreditasi 4 LPK, NEK dan juga 4 LPK. Bagi nama-nama lembaga yang saya sebutkan mohon dapat naik ke atas panggung. Inilah penyerahan sertifikat akreditasi LPK yang bernama Lembaga Sertifikasi Produk Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang, Laboratorium Penguji Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang, Laboratorium Penguji Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang, Laboratorium Radiologi jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi. Kemudian Lembaga Validasi dan Verifikasi PT Mutu Agung Lestari, Lembaga Validasi dan Verifikasi PT TUV Rainline Indonesia, Lembaga Validasi dan Verifikasi PT TUV Nord Indonesia, Lembaga Validasi dan Verifikasi PT Sukovindo, SBU Sertifikasi dan Eco Framework, Sukovindo International Certification Services, Laboratorium Forensik Digital, Badan Pemeriksa
Keuangan. Semuanya sudah berada di atas panggung dan saya mempersilahkan Bapak Kukuh dan juga Bapak Doni untuk menyerahkan sertifikat akreditasi LPK kepada 8 lembaga yang sudah saya panggilkan satu persatu. Dan inilah beliau-beliau yang mewakili lembaganya yang menerima sertifikat akreditasi LPK. Sekali lagi selamat kepada para penerima sertifikat akreditasi LPK, Lembaga Sertifikasi Produk, Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang, Laboratorium Penguji Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang, Laboratorium Penguji Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang, Lembaga Validasi dan Verifikasi, yakni PT Mutu Agung Lestari, PT TUF Renland Indonesia, PT TUF North Indonesia, dan juga PT Sukovindo, serta Laboratorium Forensik Digital Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya Bapak Kuku dan Bapak Doni kami persilahkan untuk berfoto bersama-sama dengan para penerima sertifikat akreditasi LPK. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu penerima sertifikat akreditasi LPK. Boleh kembali ke tempat duduk. Terima kasih juga untuk Deputi Akreditasi Bapak Doni Purnomo. Namun lagi-lagi saya menahan Pak Kukuh, Kepala Badan Standarisasi Nasional untuk berada di atas panggung. Oke. Ya, setelah ini kita akan masuk ke prosesi untuk pemberian penghargaan tata kelola standarisasi dan penilaian kesesuaian. Luar biasa. Bapak Kuku mohon izin sekali lagi tetap berada di atas panggung ya. Saya temenin Pak ya. Selanjutnya kita ajak nih Pak Ibu Zakia untuk bergabung bersama kita di atas panggung. Ibu Zakia Deputi Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian. Silakan Ibu. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, untuk mendukung pencapaian tujuan standarisasi dan penilaian kesesuaian perlu adanya sinergi dan dukungan penerapan dari pemerintah pusat dan daerah melalui kegiatan evaluasi tata kelola SPK. Dan sebagai bentuk apresiasi kepada organisasi pemerintah yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan evaluasi tata kelola SPK tahun 2023, Badan Standarisasi Nasional dengan bangga mempersembahkan penghargaan kepada 20 organisasi pemerintah
Maka dari itu kami mohon kepada Bapak Ibu perwakilan pemerintah pusat dan daerah untuk mempersiapkan diri dan berkenan naik ke atas panggung satu persatu sesuai urutan yang kami sebutkan untuk menerima penghargaan kegiatan evaluasi tata kelola SPK 2023. Kita awali dengan penghargaan Indeks Maturitas Tata Kelola SPK kategori pemerintah daerah tahun 2023 dan untuk level 3 diberikan kepada pemerintah Kabupaten Purbalingga, pemerintah Provinsi Riau, pemerintah Provinsi Bali, pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah Provinsi Balikpapan, pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah Provinsi Lampung, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Ini untuk level 3 ya. Mohon izin Bapak Kukuh dan Ibu Zakia atau akrab kita sapa Ibu Kiki, silahkan diberikan penghargaannya satu persatu. Untuk Indeks Maturitas Tata Kelola SPK kategori pemerintah daerah tahun 2023 level 3. Ini ke-20-nya sudah ada di atas panggung ya. Bapak dan Ibu, selain 11 penerima penghargaan yang tadi sudah saya bacakan, ada pula penghargaan Indeks Maturitas Tata Kelola SPK kategori pemerintah pusat tahun 2023 level 3 yang diberikan kepada Direktorat Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Perbenihan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner Kementerian Pertanian, Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat Badan Narkotika Nasional, Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat Badan Narkotika Nasional, dan Direktorat Standarisasi dan Sertifikasi Usaha Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Serta Bapak dan Ibu, ada juga penghargaan Indeks Maturitas Tata Kelola SPK kategori pemerintah pusat tahun 2023 level 4. Ini diberikan kepada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Selamat untuk BMKG. Ya, inilah para penerima penghargaan Indeks Maturitas Tata Kelola SPK pada organisasi pemerintah tahun 2023. Selamat kepada 20 penerima penghargaan ini dari Badan Standarisasi Nasional.
Sekali lagi selamat kepada 20 penerima penghargaan Indeks Maturitas Tata Kelola SPK pada organisasi pemerintah. Selamat untuk pemerintah Kabupaten Purbalingga, pemerintah Provinsi Riau, pemerintah Provinsi Bali, pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah Kota Balikpapan, pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah Provinsi Lampung, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, BNPB, Kementerian Pertanian, BNN, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta BMKG. Selanjutnya kami mempersilakan Bapak Kuku dan Ibu Zakia untuk berada di tengah-tengah para penerima penghargaan untuk kita abadikan momen yang luar biasa ini. Ya, Bapak dan Ibu para penerima penghargaan, boleh dibuat lebih melengkung supaya semuanya tercapture dengan baik dan sempurna. Selamat kepada para penerima penghargaan tata kelola standarisasi dan penilaian kesesuaian. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Kami persilahkan kembali ke tempat duduk untuk para penerima penghargaan. Namun untuk Bapak Kuku dan Ibu Zakia mohon untuk tetap berada di atas panggung karena kita akan melanjutkan untuk penyerahan sertifikat SNI kepada UMKM dan organisasi binaan Badan Standarisasi Nasional. Wah, ini luar biasa. Semuanya masih memegang dengan bangga penghargaan yang baru saja diterima. Iya, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya, kami persilakan untuk dapat duduk kembali. Nantinya akan ada sesi khusus untuk berfoto ya. Baik, Bapak dan Ibu sudah siap kita lanjutkan. Silahkan Bapak dan Ibu semuanya boleh kembali ke tempat duduk, mohon izin. Nanti akan ada sesi foto khusus, boleh foto di atas stage ya Bapak Ibu ya. Ini saking bangga dan happy-nya ya Pak ya mendapatkan penghargaan ini. Baik, kita akan lanjutkan untuk penyerahan sertifikat SNI kepada UMKM dan organisasi binaan Badan Standarisasi Nasional. Kepada para penerima penghargaan ini, kami mohon untuk mempersiapkan diri dan naik ke atas panggung. Ya, inilah penyerahan sertifikat SNI kepada UMKM. Yang mana ini akan diterima oleh 5 UMKM dan 3 organisasi. Selamat kepada CV Kalmet Jaya, SNI Profil Rangka Bajaringan, Palembang, Sumatera Selatan. Selanjutnya Wan Mirdayati, SNI Tekstil, Produk
Kain Tenun, Pekanbaru, Riau. Selanjutnya Koperasi Pemasaran Puja Kesuma, Sumatera Utara, SNI Minyak Makan Merah, Deli Serdang, Sumatera Utara. CVDK Agro Product, SNI Kapur untuk Pertanian, Garut, Jawa Barat. Cairo Food, SNI HACCP dan SNI Rempah Bubuk, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. RSUD Pasar Rebo, Laboratorium TB, SNI Sistem Manajemen Biorisiko, Laboratorium BSL2, Tuberkulosis, Jakarta Timur. Universitas Islam Bandung, SNI Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan, Bandung, Jawa Barat. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, SNI Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Lingkup Keamanan dan Investigasi, Jakarta Pusat. Bapak dan Ibu tamu undangan yang berbahagia, Bulan Mutu Nasional 2023, Badan Standarisasi Nasional terselenggara berkat dukungan dari PT Pupuk Indonesia, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kaltim, PT Pupuk Sriwijaya Palembang, PT Anindya Wiraputra Consult, PT Mutu Agung Lestari TPK, dan PT PLN Persero. Selanjutnya kami mohon Bapak Kuku dan Ibu Zakia berada di tengah-tengah para penerima penghargaan untuk UMKM. Ini sertifikasi yang dicari-cari, sertifikat SNI. Tepuk tangannya Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Bapak dan Ibu para penerima sertifikat. Ibu Zakia terima kasih. Untuk Bapak Kuku, saya mengajak Bapak untuk nantinya masuk ke dalam prosesi. Kita akan membuka selubung ya dari sebuah benda yang begitu besar di sebelah sana ya. Dari looks-nya sudah pasti ketebak, ini bentuknya mobil. Ya, baik. Selain nantinya bersama dengan Bapak Kuku, saya juga mengundang Bapak Justinus Kristianto, Deputi SNSU, untuk bersama-sama Bapak Kuku mengikuti prosesi pembukaan selubung dari electronic vehicle. Dan ini merupakan salah satu simbol standarisasi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Mohon izin kami memohon kepada Bapak Kukuh S. Ahmad, Kepala BSN, dan juga Bapak Justinus Kristianto, Deputi SNSU, untuk bersiap-siap membuka selubung dari mobil electronic vehicle. Dan pembukaan selubung electronic vehicle ini sebagai salah satu simbol standarisasi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tujuan mendorong peningkatan penggunaan kendaraan listrik yang nyaman dan aman untuk dukungan standar dan penilaian kesesuaian.
Baik Bapak dan Ibu, bersama-sama kita hitung mundur untuk pembukaan selubung electronic vehicle. 5, 4, 3, 2, 1. Wow, inilah kendaraan, salah satu jenis kendaraan yang disebut-sebut oleh Bapak Kukuh tadi pada sambutan beliau ya. Bahwa menggunakan kendaraan listrik itu aman dan nyaman. Ya, insya Allah aman dan nyaman dan juga baik untuk lingkungan. Bersama untuk sebuah misi, yaitu menyatukan tekad bulat untuk bumi yang lebih bersih demi kelangsungan kehidupan yang lebih baik. Electric Vehicle EV atau kendaraan listrik adalah jawaban untuk zero emisi yang ramah lingkungan. Sebuah rangkaian EV touring dari Solo ke Jakarta, kami bertekad mengajak masyarakat Indonesia untuk bersama peduli lingkungan dengan memakai kendaraan listrik demi menyongsong era baru zero emisi karbon. Dari Solo, EV touring melaju ke arah Boyolali, Salatiga, dan Rawapening. EV terus melaju dengan pasti tanpa keraguan untuk menjelajah alam Indonesia yang indah, hingga tibalah kami di Boyolali. Tak terasa, perjalanan kami pun sudah memasuki daerah Salatiga. Memantapkan hati, EV menjadi sebuah jawaban pasti. Mengitari romantisnya Rawapening, sekadar menikmati keindahan langit dan pesisaran sawah yang hijau membentang. Berdebar hati kami tatkala memasuki pintu tol menuju Jakarta. Tak terasa perjalanan kami sudah semakin jauh. Kilometer demi kilometer dapat dilalui dengan lancar dan tanpa hambatan. EV pun semakin berkualitas dan dijamin aman dikendarai dengan dukungan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Tak terasa kami sudah memasuki rest area. Di sini kami akan rehat dan mengisi baterai. Layanan pengisian baterai siap sedia untuk memenuhi kebutuhan charging EV. PLN sebagai penyedia layanan baterai charging untuk EV telah siap di beberapa rest area tol Solo Jakarta. Tibalah kami di Jakarta, menyusuri jalanan ibu kota menuju Jakarta Convention Center. Dan kami yakin tidak lama lagi EV akan segera memenuhi jalanan di Jakarta dan kota-kota lainnya. Ya, Bapak, Ibu hadirin sekalian, video yang baru saja kita saksikan adalah video Electronic Vehicle Touring yang diselenggarakan Badan Standarisasi Nasional dengan rute Jakarta, Semarang, Jakarta. Dan touring ini bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB dengan SNI. Luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Standarisasi Nasional dan juga para pejabat Badan Standarisasi Nasional Eselon 1, dan kami mempersilahkan bapak-bapak dan juga ibu-ibu untuk menuju agenda selanjutnya, yaitu konferensi pers yang sudah tersedia. Kami mengucapkan terima kasih banyak juga untuk deretan sponsor yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan dan juga acara kita mulai dari hari ini hingga esok nanti, kepada PT Pupuk Indonesia, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kaltim, PT Pupuk Sriwijaya Palembang, PT Anindya Wiraputra Consult, PT Mutu Agung Lestari Tbk, dan juga PT PLN Persero. Bapak dan Ibu tamu undangan yang hadir, setelah ini pun nanti akan ada seminar. Untuk itu Bapak dan Ibu semuanya jangan kemana-mana, tetap masih berada di sini bersama saya Rinanda yang menemani Bapak Ibu semuanya dalam acara Bulan Mutu Nasional 2023 Badan Standarisasi Nasional.